Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bagi saudara-saudara kita yang masih dalam suasana perayaan peringatan hari kelahiran Yesus Kristus maupun hari Natal, semenjak para umat Kristiani meminta kepada pemerintah untuk menjadikan istilah Isa Al-Masih diganti Yesus Kristus. Sudah ada peraturan presidennya, maka mulai dari kenaikan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, maupun hari kebangkitan atau hari kelahiran Yesus Kristus. Baik, hari ini pertemuan terakhir. Sekali lagi kami sampaikan, insya Allah minggu depan kita akan final maupun ujian akhir semester, yang sebagian besar kami sampaikan dari buku Dasar-Dasar Ekonomi Islam yang sudah kita bagikan. Secara real hanya ada 3 bab memang di buku yang kita ambil, yaitu bab 8, bab 9, bab 10. Bab 8 itu tentang riba, bahaya riba. Kemudian di bab 9 ada perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi artinya bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Itu contoh adalah kepemilikan tidak serta-merta milik yang bersangkutan, tapi kepemilikan itu adalah titipan, sehingga diperlukan tata cara etika di dalam mengelola usaha itu. Yang ketiga adalah infrastruktur ekonomi Islam, yang insya Allah dalam video ini akan kami rekam, kami tayangkan di link YouTube agar teman-teman bisa memutar, memahami, kemudian menjadikan satu gambaran untuk dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Di luar itu, di pertemuan pertama kami sampaikan sekedar mereview dari apa yang disampaikan oleh Profesor Samdin, yaitu kita sampaikan ya RPS dalam artian tahapan-tahapan pertemuan. Mestinya kami juga bertemu dengan beliau, apa yang menjadi rujukan atau referensi bersama, tapi karena satu kelas hanya ada satu, kalau tidak salah buku yang diterbitkan oleh UIN Syahid ya, nanti UIN Syahid itu. Sehingga kami melanjutkan bukan buku itu karena tidak banyak yang punya. Kalau dulu sama Pak Taufik itu di fotokopi, maka kami melanjutkan atau kami diminta di awal karena beliau saat itu lagi sakit. Nah, di pertemuan ini itu nanti akan bicara soal infrastruktur ekonomi Islam ya. Infrastruktur ekonomi Islam. Jadi tadi sudah 4 ya, RPS atau pengantar kami sampaikan di madhab ekonomi Islam. Kemudian ada tugas kami anggap sebagai pertemuan, sehingga kalau diakumulasi itu sudah cukup 7 ya. RPS pengantar, kemudian ada tugas mereview artikel Pak Jalil yang ada di Scholar Google. Sebagian sudah sesuai, beberapa artikel yang dipilih, sebagian tidak sesuai, kemudian kami sampaikan di kelas, kemudian dari beberapa yang tidak sesuai, sebagian memperbaikinya. Sudah 5, kemudian ke-6, itu sebenarnya adalah saya anggap sebagai pertemuan juga bisa, tidak juga tidak masalah. Artinya kalau mau jadi pertemuan nanti akan saya buatkan presensi, kemudian apa isi dari kuliah tamu yang pernah kami selenggarakan bersama dengan kakak kelas kamu, angkatan 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, 2023, setahun yang lalu ya, yaitu Pak Habib. Beliau adalah Direktur Bagian Sumber Daya
BSI, Bank Syariah Indonesia, yang sebagai bentuk merger dari BNI Syariah, BRI Syariah, kemudian merger BSI Syariah. Yang masuk itu adalah Bank Muamalat. Jadi BNI Syariah, BRI Syariah, sama Bank Syariah Mandiri itu dilebur menjadi BSI. Ya. Yang masuk itu adalah Bank Muamalat. Sekarang BSI semua. Nah, itu 6. Ketujuh, memperdalam soal transaksi yang syarat dengan tipuan, yaitu kami selalu menyebut dengan jargon maghrib, maisir. Maisir itu tipuan, goror, ya sama dengan tidak jelas, transaksi yang barangnya itu tidak jelas, materialnya tidak jelas, kemudian riba itu sendiri. Nah, itu satu pertemuan yang sudah kami bahas, lebih spesifik tentang maghrib. Kalau mau diudari, itu ada di perilaku ekonomi. Ya. Nah, yang sekarang ini, nanti teman-teman bisa belajar semua ya, 3 materi yang kami siapkan, yang berikutnya bisa di pengetahuan pertemuan awal itu nanti coba saya kirim lagi di grup kalau dirasa belum ada yang membaca. Bentuk ujian finalnya atau UAS-nya adalah lisan. Jadi nanti Jumat depan insya Allah kami mengalah dalam artian telepon satu persatu, bisa gambling, bisa 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, atau 3 pertanyaan, kemudian apakah mendekati benar atau tidak, nah itu akan menjadi bentuk dari ujian kita, yaitu lisan. Jadi satu persatu akan saya hubungi, bisa video call, kalau nggak video call nanti teman-teman membaca terlalu lama. Jadi disiapkan saja materinya. Baik, infrastruktur ekonomi Islam. Ini kalau tidak geser ya, infrastruktur ekonomi Islam ada di halaman 155 sampai 165, yang sebagian dari bahasanya ada Al-Khizbah, yang kedua adalah Baitul Mal. Al-Khizbah itu pengawasan transaksi atau ada lembaga pengawas itu. Semua perbankan itu syarat dengan lembaga pengawas. Seiring waktu sekarang misalkan ada uang palsu, OJK bermain dengan beberapa pengusaha hitam, dan selanjutnya. Jadi terkadang ini kita dihadapkan pada problem yang besar. Di satu sisi kita perlu belajar, di sisi lain praktek-praktek transaksi syarat dengan tidak kejujuran. Ya. Satu OJK itu jadi temuan ya, kasusnya siapa ini ya. Ternyata OJK bermain, pinjaman online. Pinjaman online itu ternyata OJK bermain, artinya terlibat. Yang kedua, kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Bayangkan, seorang dosen, doktor, pengkhotib itu memberikan ceramah. Karena ada di berita itu beliau sempat diundang untuk ceramah, diinformasikan bahwa ada jadwal khutbah, ternyata HP-nya tidak aktif. Nah, setelah berita lanjut, ternyata beliau adalah yang mencetak uang di perpustakaan UIN Alauddin. Nah, ini yang berat. Bisa jadi hari ini sudah beredar di Sulawesi Tenggara, meskipun doa kita semoga tidak. Tapi yang aneh ini, yang unik ini ya, yang unik. Uang palsu ini kalau kita kirim lewat manual, sistem tidak mau membaca. Tapi lewat sistem yang lain, bukan manual, itu bisa masuk. Sehingga di ATM, kalau kita ngambil itu, bisa jadi ada asli, ada yang tidak asli. Bayangkan, lagi-lagi yang dirugikan adalah warga kecil. Bayangkan, kalau orang tukang bangunan tiba-tiba dibayar uang palsu, belanja tidak laku, kan kasihan. Ini yang disebut dengan dosa jariah. Pak Dr. Andi Ibrahim sudah tersebar di media, membuat dosa jariah, 17 orang itu membuat dosa jariah.
kita tidak berharap itu ya. Seorang ekonom Islam meskipun hanya 2 SKS, sekali lagi teman-teman dengan penguasaan ilmu manajemen, ilmu akuntansi, ilmu ilmu ekonomi konvensional, kemudian ilmu syariah atau ekonomi Islam ini menjadi roh bahwa hidup itu ada bagian-bagian dari orang lain. Ya, ketika kita melakukan pendoliman, kemudian berdampak kepada kemadrotan, melukai atau bahkan merugikan orang lain, itu kan berdampak kepada dosa jariah. Jadi pahala bisa jariah, dosa juga bisa jariah. Nah, infrastruktur ekonomi Islam akan bicara dua hal itu, termasuk Al-Hizbah, pengawasan spiritual, dan Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau di Jogja kuat itu di Beringharjo. Ya. Beringharjo itu ibaratnya kalau di Kendari itu Mandunga, mal-mal yang kelasnya kelas rakyat. Itu Mandunga sama dengan Beringharjo. Tapi di Beringharjo ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil, yang mengedukasi, memberikan modal pada pedagang-pedagang kecil sehingga tumbuh subur. Ya. Sampai lapaknya ada nama-nama jelas itu. Mungkin di Mandunga sebagian besar tumbuh bagus, sebagian gulung tikar. Ya. Kalau di Beringharjo, Jogja, nanti teman-teman bisa kalau ngambil S2 atau S3 di Jogja, bisa main ke Malioboro dekat dengan di situ, Beringharjo dekat di situ. Baik, infrastruktur ekonomi Islam itu akan bicara dua hal, yaitu Al-Hizbah dan Baitul Mal. Infrastruktur ekonomi Islam adalah sistem dan mekanisme yang mendukung aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebenarnya prinsip syariat sudah cukup, prinsip Islam juga bisa. Jadi infrastruktur ekonomi Islam itu berarti ada label-label infrastruktur itu perangkat, ya. Sistem dan mekanisme yang mendukung aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau prinsip syariah. Tujuannya adalah menciptakan perekonomian yang adil, berkelanjutan, berkah, bukan sekedar untung rugi. Jadi kalau kita pakai ekonomi Islam selalu begitu, kita usaha akadnya saja itu berbeda dengan konvensional. Maka tanggung jawab kita itu tidak sekedar kita berinteraksi dengan orang lain. Kekuatan kita ekonomi Islam itu ada pada akad. Ya. Akad itu dikenal dengan akad mudorobah, akad musyarakah, akad murabahah. Itu ada Dewan DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi yang memfatwakan itu. Ya. Ada DSN-nya. Monggo, artinya teman-teman karena ini bicara tentang ekonomi Islam, mau tidak mau di situ. Tidak sekedar untung rugi, tapi ada keadilan, ada berkelanjutan, bahkan ada berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambah baik, tambah baik. Kelihatannya sedikit, tapi dikenang oleh banyak orang. Ibarat orang mati, orang meninggal itu, meskipun meninggalnya itu usia muda, tapi dampak atau karirnya, kehidupannya itu mewarnai, dikenang oleh banyak orang. Ya. Seperti para Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Imam Ghazali berapa? 45. Imam Syafi'i 35 ya. Tidak tua-tua. Artinya karyanya jauh lebih banyak. 100 lebih. Misalkan yang monumental Imam Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu hadis-hadisnya di dalamnya itu sahih semua, selalu dikonfirmasi sebelum dimasukkan di dalam karya Ihya Ulumuddin. Ya. Kalau kita kan dikit-dikit kata Nabi tapi belum tentu hadis. Contoh yang banyak yang doif, bahkan palsu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang biasanya dikaji oleh para santri. Jadi kadang kelemahan santri NU di situ. Oke, ya. Di situ jadi sistem dan mekanisme yang mendukung aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya untuk menciptakan perekonomian yang adil, berkelanjutan, bahkan berkah. Sistem perbankan syariah, pasar modal syariah, dan regulasi yang mendukung usaha sesuai syariah. Tadi saya sampaikan, kelebihan dari infrastruktur ini diantaranya adalah adanya DSN, Dewan Syariah Nasional, yang telah menerbitkan akad tadi. Kita mau pinjam untuk bisnis, akad murabahah. Kita mau beli mobil, akad mudorobah.
akad musyarakah ya. Misalkan beli bangunan atau join dengan orang lain musyarakah. Dari musyarakah, murabahah untung, mudharabah bagi hasil ya, arti kata dasarnya ya. Musyarakah kerjasama, mudharabah bagi hasil, murabahah jual beli untung itu. Al-Hizbah sendiri itu apa? Sebuah lembaga. Nah ini memang istilah sekarang tidak ada, tapi kalau mau dikontekkan pada praktek sekarang adalah lembaga pengawas. Contoh misalkan, kenapa BI memberikan bank itu lebih rendah daripada bank-bank yang lain? Makanya BI tidak boleh beroperasi. BI hanya sebagai apa istilahnya? Kalau di Sultra itu namanya perwakilan. Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara, bukan cabang, perwakilan. Pak Jalil melalui MUI pernah ke kantornya, konon akan dikasih mobil operasional. Alhamdulillah sudah dikasih mobil operasional bidang Innova. Universitas Muhammadiyah Kendari, karena ada bidang ekonominya, juga dapat mobil operasional. Artinya dia tidak punya uang katanya, tapi kalau soal menyumbang bentuk barang-barang begitu ada. Buktinya UMK dapat, terus MUI dapat ya. Tidak tahu kalau Unsultra misalkan, mestinya bagian ekonomi bisa mengajukan ke sana. Minta uang tidak ada, tapi kalau minta barang disiapkan ya. Tidak pernah enggak ke BI cabang Sulawesi Tenggara, itu dekat dengan Polda, di situ ada perpustakaannya bagus ya, kalau sering dibuat untuk edukasi juga ya. BI itu bunganya ya, kalau di bank syariah kan tidak menyebut bunga ya, semacam bagi hasilnya, tapi kan tidak ada BI syariah, BI saja. Semua bank termasuk bank syariah itu di bawah komando BI, makanya bunga-bunga atau bagi hasil kalau tidak mau menyebut bunga, karena bunga itu selalu identik dengan bank konvensional dan riba, sementara kita bank Islam itu persennya, bunganya bagi hasilnya tidak boleh melebihi dari yang ditargetkan oleh BI. Jadi BI selalu lebih rendah. Nah, kita telusuri kalau BNI berapa, BRI berapa. Oke lah kalau kita tidak mau menyebut itu. BSI berapa itu? Pinjam ya, pinjam berapa? 25 juta dalam waktu 3 tahun dikembalikan. Kira-kira nanti berapa itu bagi hasilnya? Kalau di BSI, Bank Syariah tadi. Nah, kita hitung, kita bandingkan dengan bank konvensional. Jadi meskipun saya sendiri adalah ekonomi Islam, terkadang melihat praktek-praktek perekonomian Islam itu belum sepenuhnya dalam artian masih ditemukan cara-cara yang tidak menunjukkan sebagai ekonomi Islam. Misalkan ada satu pelanggan atau nasabah yang telat angsurannya, itu cara meminta, itu dengan cara meminta atau kemudian menakut-nakuti. Jadi kadang di sini yang dibutuhkan apa, semacam benang merah bahwa kita itu berbeda. Kalau kita bank syariah atau bank Islam, itu mestinya dengan pendekatan yang berbeda, tidak seperti bank konvensional. Baik, Al-Hizbah adalah sebuah lembaga di masa Islam klasik bertugas menegakkan keadilan dan kebaikan dalam masyarakat. Kalau sekarang KPK, mungkin ya, KPK kalau di dalam perbankan ada lembaga pengawas. Fungsinya mirip dengan pengawas atau polisi moral, memastikan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, satuan tugas untuk kebaikan publik. Singkat cerita, Al-Hizbah itu pengawas ya. Kalau di negara itu KPK. Misalkan yang baru hangat ini soal Sekjen PDIP dianggap tersangka ya, karena kasus suap terkait dengan PAW pergantian antar waktu DPR pusat yang sekarang masih buruan adalah Masiku, siapa itu? Harun Masiku ya. Oke, jadi singkat cerita Al-Hizbah itu lembaga pengawas polisi moral. Makanya KPK itu bisa tidak langsung menangkap OTT, tidak, tapi diberitahu, jangan melakukan itu, ini sudah tersadap, jangan ambil itu uang rakyat, bisa enggak begitu? Kan tidak boleh, harus OTT, ya, operasi tangkap tangan. Jadi selalu semacam KPK punya
punya hak untuk menyadap, kemudian OTT. Kalau Al-Hizbah ini kan maunya polisi moral, itu berarti sebelum mereka orang-orang warga itu melakukan tindakan kriminal atau korupsi, itu ditelepon dulu, hei jangan kamu ambil itu uang rakyat. Terus mereka tidak melanjutkan. Nah, mestinya begitu Al-Hizbah. Karena edukasi lebih baik. Tapi kalau ini diterapkan di Indonesia, hari ini saja kita repot ya. Nah, yang benar nanti di pengadilan yang akan membuktikan. Karena kasus yang Harun Masiku ini lama dari 2019 karena Mas sekarang baru sekjennya disangkakan misalkan, terlepas dari mana yang benar mana yang salah itu. Baitul mal artinya dari adalah bait itu rumah, mal adalah harta, berarti rumah harta. Watamwil adalah pengembangan di BMT, Baitul mal watamwil. Kalau di Sulawesi Tenggara apa? Ada enggak BMT itu? Jadi arti katanya Baitul mal, bait itu rumah, mal harta, rumah harta. Watamwil dari kata tamwil, mawal tamwilan, mengembangkan dari harta benda itu. Misalkan apa? Tamwil itu biasanya pengembangan dari bentuk-bentuk lain. Berikutnya adalah menurut beberapa tokoh ya, Al-Mawardi, Hizbah atau Al-Hizbah adalah memerintah berbuat kebajikan jika kebajikan itu ternyata tidak dikerjakan dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan. Jadi Al-Mawardi ini persis saya edukasi tadi ya. Pemerintah berbuat betul, silakan dilakukan. Anda sudah dikasih wewenang untuk menegakkan keadilan, supremasi hukum di Indonesia biar kuat. Tapi sebaliknya, kalau masih ada orang yang baik tiba-tiba mau curang, kamu ingatkan, jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan. Jadi tidak boleh itu diambil. Al-Mawardi mengartikan hizbah sebagai salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Ini yang paling banyak. Misalkan aturan tentang undang-undang desa ya. Undang-undang desa dengan adanya dana desa ya, atau yang pusat itu kan sekarang sudah sejahtera ya kepala desa itu. Kepala desa perangkat sudah sejahtera semua dengan adanya kebijakan APBN untuk alokasi kepala desa tertentu ya, 1 miliar sampai 1,2 miliar tergantung jumlah kakaknya. Orang yang menjalankan tugas disebut muhtasib. Hisab, jadi hisab itu tadi ya, misalkan ini hisab itu kayak sekarang ini refleksi akhir tahun, introspeksi. Muhtasib itu orang yang menghisab, menghitung ya. Biasanya seorang muhtasib diambilkan dari kalangan hakim atau yuridis. Semua hakim ini mempunyai kebebasan untuk memutuskan suatu perkara atas dasar atau atas kebiasaan. Jadi biasanya muhtasib itu diambilkan dari hakim. Lembaga ini lahir secara alami yang kemungkinan dilatar belakangi oleh adanya aturan-aturan dalam nas yang mengatur sistem jual beli secara ketat, adanya isyarat syarat membentuk pasar yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi orangnya sendiri itu namanya muhtasib. Tapi ini kan pakai istilah klasik ya, Islam klasik. Tapi era sekarang tadi lembaga pengawas. Biasanya di perbankan-perbankan ada lembaga pengawas, termasuk OJK tadi, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi yang terjadi, OJK justru hari ini itu dianggap yang menjadikan pinjaman online itu tidak sehat. Orang yang pinjam online itu lagi-lagi dia mengangsur bulanannya stres, apalagi yang wajib. Jadi terjerat di situ. Baik, fungsi dan peran lembaga hizbah. Munculnya lembaga hizbah atau dinas ketertiban umum, kalau diistilahkan sekarang, adalah sebuah lembaga yang telah ada semenjak Islam klasik, tepatnya pada masa pemerintahan Islam, tersebar di penjuru negeri. Dalam rangka mengatur ketatanegaraan atau pemerintahan, saat itu keantaraan mulai tersusun rapi, persis di eranya Umar bin Khattab ini ya. Mulai ada tatanan-tatanan kepemimpinan. Khalifah atau pemimpin tertinggi pemerintahan saat itu dibantu oleh para wasir-wasir. Wasir itu para pembantu.
Menurut Harun Nasution, sesuai dengan kedudukannya sebagai pengganti Nabi dalam mengurus soal duniawi umat, khalifah bukan hanya merupakan kepala negara, tapi juga panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dalam usul khalifah ini disebut Amirul Mukminin. Jadi istilahnya kayak di Jogja itu gubernurnya, kepala pemerintahan sekaligus Raja Jogja. Jadi ngomongin Raja Jogja itu ya Sri Sultan Hamengkubuwono yang sekarang adalah ke-10. Jadi beliau Sri Sultan itu selain gubernur, kepala pemerintahan juga rajanya Jogja. Artinya gubernur dalam pemerintahan sekaligus Kesultanan rajanya itu ya orang satu itu. Lebih dari itu menjaga ketertiban masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Interpretasi dan implementasi bisa sangat beragam tergantung konteksnya. Bisa jadi fokusnya adalah hal-hal seperti pengawasan pasar, mencegah pelanggaran moral atau bahkan penegak hukum. Jadi sebenarnya fungsi dan lembaga Hizbah ini tadi kalau KPK kan OTT ya, operasi tangkap tangan. Tapi kalau Muhtasib ya, lembaga hisab ini, lembaga pengawas ini, itu dia memberikan edukasi. Misalkan sebelum ada tindakan pidana atau kriminal dalam transaksi apa, itu dikasih tahu dulu. Ya. Panglima tertinggi Angkatan Senjata, dia punya kepentingan yaitu pengganti Nabi dalam soal dunia umat. Khalifah bukan hanya merupakan kepala negara, tapi juga panglima tertinggi. Jadi tidak hanya kepala pemerintahan, juga kepala panglima tertinggi, macam Amirul Mukminin, seperti Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai Amirul Mukminin sekaligus kepala pemerintahan dalam hal kebijakan-kebijakan itu. Khalifah belum sebagai pengganti Nabi, Khalifah juga bertugas selain dari menjalankan pemerintahan juga melaksanakan hukum. Dan dahulu itu kan begitu. Nah, sekarang kan dibedakan ya. Tindak pidana nepotisme itu ada di KPK, kemudian kalau transaksi apa-apa itu dalam usaha itu ada PKPU ya. Ya, apa itu singkatannya itu? Artinya lembaga-lembaganya beda-beda. Itu bisa dilihat dari uh, menteri-menteri ya. Kementerian itu bisa dilihat dari menteri apa, koordinator apa membawai beberapa menteri. Misalkan menteri PMK ya, koordinator pembangunan masyarakat dan kebudayaan membawai menteri sosial, menteri apalagi gitu. Pelaksanaan hukum syariat diserahkan kepada qadhi atau hakim dan pelaksanaan syariah seperti konun undang-undang kepada syahidus surga atau haji. Nah ini terlalu luas, artinya untuk konteks sekarang ya itu tadi lembaga-lembaga pengawas. Nah kalau dalam korupsi ya ada KPK, dalam transaksi uang apalagi istilahnya kalau di korupsi itu ada, kalau di kita itu ada namanya komite istilah keuangan itu komite bukan KPK tapi masalah keuangan itu PPK ya, panitia pembuat keuangan atau apa itu, sehingga kasusnya itu bisa diruntut, tidak hanya satu lembaga tapi terikat. Biasanya diukur dari LHKPN misalkan kayak sekarang Pak Hasto konon dari 2003 tidak pernah membuat LHKPN. Baik. Lembaga Hizbah dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai ajaran Islam. Dalam kegiatan lembaga Hizbah memiliki wewenang untuk memperingatkan dan memberikan sanksi. Jadi sanksi administrasi, peringatan. Sebenarnya lebih ke edukasi. Jangan korupsi, tidak boleh OTT. Berarti tidak tepat kalau Hizbah ini KPK. Kalau KPK kan bisa OTT. Hizbah ini tadi mengawasi praktek yang dapat menyebabkan distorsi pasar. Semacam lembaga yang bisa mengendalikan biar stabil terus. Bagaimana daya beli warga itu stabil. Makanya kalau ada uang palsu sudah tidak sehat. Karena orang tidak kerja, bisa belanja.
Ya, konon uang senilai 10 juta itu dibeli 5 juta, atau 10 juta bisa dijual harga 20 juta, kemudian dijual lagi berapa, karena mencetak sendiri. Dalam sejarah khilafah Islam, kepemimpinan Islam, selalu ada lembaga hizbah yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas lembaga ini memang khusus, yaitu melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan, kebajikan secara umum dan mencegah praktek maksiat di depan umum, seperti makan siang. Persis ini kayak, mohon maaf, ini FPI ya. FPI kan paling getol kalau ada orang atau kelompok yang makan di siang hari waktu Ramadan. Praktek judi secara terbuka. Jadi lebih ke situ dulu, makanya sekarang nah, sekarang atas dasar toleransi, justru bahasa Gus Plus, kalau puasa Ramadan ada orang yang tidak puasa bebas, ya kita diuji itu keimanan kita. Tapi di dalam konteks ini justru itu masuk wilayah al-khizbah, muhtasib. Ya, karena meluruskan, ini Ramadan, jangan makan siang hari. Nah, gitu. Selain itu, muhtasib juga memerintahkan tegaknya syariat dari keharusan menutup aurat hingga sholat berjamaah di masjid. Hal seperti ini ya, dulu ya, menutup aurat, kemudian ke masjid. Kini hizbah telah pudar dan tidak terlihat lagi itu di negara Islam, kecuali kerajaan Saudi Arabia. Jadi sebenarnya konteks hari ini al-hizbah, kita bayangkan dulu itu ada. Begitu. Nah, sekarang sebagian diatur atau dilimpahkan seperti KPK, seperti kalau ada transaksi apa itu di lembaga, apalagi di negara kita itu kan begitu. Hari ini tidak ada kecuali di Arab Saudi. Sebenarnya tidak perlu cukup. Justru yang banyak itu Baitul Mal. Ya. Baitul Mal, Watamwil, BMT itu. Baitul Mal bahasa Arab, bait yang berarti rumah, dan alma berarti harta. Jadi secara bahasa, makna logawi Baitul Mal adalah rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Teori perbankan adalah menghimpun uang dan menyalurkan uang. Menghimpun dan menyalurkan harus seimbang. Maka di perbankan selalu ada SDM yang mencari nasabah, ada juga SDM yang mengeluarkan uang, mencari orang yang utang. Karena kalau dua sisi ini tidak seimbang, itu tidak sehat. Jangan dikira kalau perbankan itu banyak uang, misalkan sebulan 5 triliun harus terdistribusikan, itu kan mumet itu. Harus cari pengusaha-pengusaha besar. Sebaliknya, kalau dia tidak bisa menghadirkan investor atau nasabah yang banyak, yang kaya raya, itu juga tidak sehat. Jadi ini harus seimbang. Jadi perbankan itu semacam mediator saja, menyimpan kemudian mengeluarkan, menyimpan dari uang-uang siapa, nasabah-nasabah, kemudian mencari orang yang pinjam. Jadi dia di situ mainnya. Nah, Baitul Mal itu menyimpan dan mengumpulkan harta. Baitul Mal adalah sebuah tempat perbendaharaan negara di masa awal Islam. Baitul Mal, rumah mal harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengumpulkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanah. Jadi, secara fungsi, Baitul Mal itu semacam perbankan. Perbankan juga begitu, menyimpan dan menghimpun dan menyalurkan. Kalau Baitul Mal, berarti menyimpan uang, kemudian mengeluarkan juga. Secara terminologis, suatu lembaga yang diadakan untuk mengurus masalah keuangan negara atau suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam. Bedanya tadi, kalau perbankan ya, bisa konvensional, tapi kalau Baitul Mal sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dibentuknya lembaga Baitul Mal dalam satu negara adalah karena Baitul Mal ini peranan cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Persis saya membayangkan Baitul Mal Tamil, BMT-nya Bring Harjo itu sangat sehat sekali. Dia justru bisa memberikan beasiswa. Hampir cara kerjanya seperti Masjid Jogokarian, pengelolaannya. Hanya Baitul Mal Tamil Bring Harjo itu lebih ke UMKM atau UKM kecil,
Pedagang-pedagang itu memberikan modal, kemudian eh, mengembalikan ya, dengan bagi hasil, dengan apa bagi untung. Gitu. Kegiatan Baitul Mal selain tadi ya menerima, menyimpan, mendistribusikan sesuai dengan syariat Islam, juga menerima titipan basis, badan, amil, zakat, infak, sedekah. Dari dana zakat, infak, sedekah dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amal. Jadi Baitul Mal ini yang sering juga selain tadi menerima, menyimpan, mendistribusikan, yang bersangkutan juga titipan basis, badan, amil, zakat, infak, sedekah. Sumber pemasukan Baitul Mal. Ini beberapa sumber, nanti bisa dibaca-baca lagi. Ada Al-Jizyah, ada harta milik umum, pemilikan negara, Al-Usyur. Oke, saya kira itu pos pengeluaran Baitul Mal ditambahkan 6 kaidah ini. Harta milik khas seperti zakat hanya diberikan pada 8 asnaf. Ya, ada dalam Al-Quran itu golongan penerima zakat: fakir, miskin, ibu sabil, apalagi abilillah, ya, gorim, utang. Ada ayatnya itu 8 asnaf. Biaya jihad dan kekurangan warganya. Biaya gaji ujrah, gaji tentara, polisi itu juga dulu ya. Ini ceritanya kan konteksnya dulu. Jadi melihat keuangan kenegaraan masa Islam klasik. Gitu. Pengeluaran, kemaslahatan, pengeluaran untuk kemaslahatan. Jadi kadang melihat ini seperti Masjid Jogokarian, konon itu bagus pengelolaannya. 0 rupiah kasnya. Karena masjid itu sudah mampu memakmurkan warga sekitarnya. Perintah Al-Qurannya kan kita sebagai umat Islam memakmurkan masjid. Tapi Jogokarian ini saya lihat sudah masjid yang memakmurkan masyarakat. Dia bisa mengidentifikasi warganya miskin, dikasih beasiswa. Dahulu memang pernah ya yang sholat jamaah sekian bulan dapat hadiah umroh. Tapi kan konteksnya bukan itu, jadi lain. Oke, ini bisa dilihat. Saya kira itu lembaga mikro syariah. Baitul Mutamwil ada lembaga mikro syariah. Ada lembaga makro, ada lembaga mikro. Istilah Baitul Mal Tamwil sebenarnya berasal dari dua kata, Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Istilah Baitul Mal berasal dari kata bait dan mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan mal adalah harta, benda atau kekayaan. Jadi Baitul Mal dapat artinya sebagai perbendaraan, sedangkan Baitul Mal dilihat dari segi istilah fikih adalah lembaga atau badan bertugas untuk mengurusi kekayaan negara, terutama keuangan bagi yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengeluaran maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan Baitul Tamwil secara harfiah rumah dan atawil adalah pengembangan harta. Jadi Baitul Mal itu rumah harta, Baitul Tamwil pengembangan harta. Dan demikian Baitul Tamwil adalah lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha. Jadi kalau tadi menerima, menyimpan itu Baitul Mal. Watamwilnya adalah mengembangkan dari atau mendistribusikan dari uang yang disimpan di Baitul Mal. Jadi watamwil itu mengembangkan atau menginvestasikan dalam bentuk lain. Dengan demikian keberadaan BMT mempunyai dua fungsi utama sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang produktif. Jadi biasanya usaha-usaha produktif itu apa? Kalau kita memberikan pinjaman nasabah, itu kalau untuk mengisi perkakas-perkakas rumah tangga, rumah, kursi, meja, itu pasti tidak produktif. Yang produktif itu adalah mengembangkan pinjam uang untuk usaha, itu yang produktif. Yang dimaksud bersifat produktif, ya, meminjam uang untuk modal usaha, untuk cucian motor. Misalkan ini ya, kita latihan jualan menjelang Ramadan, baju-baju libas takwa, model-model jilbab, terus macam-macam. Nah, kita tangkap peluang, kita pinjam, kemudian kita usaha, awalnya dari online, pelan-pelan kemudian punya butik di sekitaran kota Kendari, di kota-kota itu,
lambat laun kemudian didengar. Nah, selain online juga punya offline, punya showroom lah, semacam. Bahkan bisa menghubungkan antara pelaku usaha dari lokal kemudian bisa ke mancanegara misalkan. Ini satu bentuk baitul tamwil, mengembangkan usaha itu. Baitul malnya kan itu tadi, menyimpan, menerima uang, kemudian mengembangkannya, namanya baitul tamwil. BMT bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang mempertahankan dana simpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi itu melakukan kegiatan perdagangan industri perdagangan. Jadi contohnya ada berat ini kalau kita lihat di Kendari apa Sultra, apakah ada BMT yang lumayan eksis? Mungkin ada ya, kayak Bank Muamalat itu pasti punya semacam partner di beberapa lembaga usaha, mungkin BMT ya. Saya belum pernah melihat BMT di Kendari itu eksis dan besar itu. Nah, itu tugas kita. Ternyata dulu ada. Tapi kalau di Jogja banyak BMT. Tentu BMT atau usaha pasti ada yang nakal ya. Pura-pura membuat BMT, tapi hitung-hitung atau lagi-lagi merugikan nasabah. Sama dengan OJK. Ternyata kenapa pinjol itu jadi masif dan membahayakan? Karena OJK bermain. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas keuangan oleh pemerintah, milik pemerintah, justru bermain atas pinjaman online itu. Dari sini kemudian membahayakan. Baik, saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Insya Allah kita akan final. Nanti teknisnya ya telepon satu-satu, bisa berapa menit, 5 menit atau 3 menit. Siapkan saja materi yang sudah kami sampaikan, mungkin kasus, 1, 2, 3 pertanyaan. Kalau satu sudah dirasa banyak, ya sudah lebih ke situ. Ya. Ujiannya terbuka, tapi setelah saya bertanya, Anda memberikan jawaban, respon yang mendekati benar, akan saya kasih nilai baik. Kalau tidak, ya otomatis ada nilainya. Jawaban tergantung nilai, tergantung jawaban yang Anda berikan. Sekali lagi, terima kasih. Akhiran, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai ketemu di minggu depan.